Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi dalam keadaan sakit, semoga Allah segera sembuhkan apa yang menjadi keluhan kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Untukmu yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berperilaku baik, tetap semangat dan selalu bahagia. Teman-teman, alhamdulillah ya, ini hari ini masih bisa share videoku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan ibu merawat kucing ya teman-teman. Seperti biasa ini setelah beres-beres pagi, ini giliran kucing-kucingku yang dikeluarkan dari cat roomnya ya teman-teman. Nah ini kalau hari-hari biasa ini setelah semuanya bersih, mereka baru dikeluarkan. Lalu kemudian saya itu baru mengerjakan yang di kandang itu bersih-bersih ya teman-teman. Nah ini mereka sedang bersantai-santai. Teman-teman ada yang mau berkenalan dengan kucingku nggak teman-teman? Nanti ya saya perkenalkan satu-satu kucing yang ada di rumahku. Supaya apa? Supaya kalian bisa lebih mengenal lagi satu persatu dari kucing yang ada di rumahku ya teman-teman. Dimulai dari ini ya, yang satu ya, yang oranye ini adalah namanya Lola. Lola adalah kucing yang kira-kiranya tertua di sini ya teman-teman. Saya nggak tahu umurnya berapa, karena ketika dia datang itu sudah dewasa teman-teman. Dan saat itu pun waktu dia datang saya nggak tahu kalau dia lagi hamil. Dia adalah kucing liar yang berkeliaran di sekitar rumahku ketika saya masih ada di Cilacap ya teman-teman. Nah ini si Lola ini adalah betina. Saat itu dia sering datang ke rumahku, tapi dia hanya sekedar lewat ataupun melihat area sekitar rumahku karena dia itu masih liar sekali ya. Dan dia itu hobi banget manjat di pohon. Dan kalau lihat orang tuh dia tuh masih takut dan pokoknya liar banget teman-teman. Nah, Lola ini kemudian singkat ceritanya itu dia itu kan lama-lama jinak ya. Setelah jinak dia itu mau mendekat di keluarga kami, terutama saya gitu ya. Anaknya itu karakternya itu manja banget ya ternyata. Nah setelah beberapa minggu di rumahku itu, saya itu sedikit curiga dengan gerak-gerik dia itu seperti kucing hamil. Dan karena ya nggak begitu kelihatan sih, karena dia itu memang postur tubuhnya itu kan gempal ya teman-teman, gempal. Dan dia itu gendut enggak, kurus enggak, tapi dia itu demplon gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah lalu kemudian setelah beberapa minggu dia itu suatu saat hilang teman-teman. Nggak hilang sih, nggak kelihatan, beberapa hari itu nggak kelihatan. Nah sebagai orang yang biasa didatengin dia itu kan saya itu merasa kehilangan ya, kok ini anak kok lama nggak kelihatan gitu ya. Lalu saya itu mencari di sekitar rumah saya, lingkungan saya itu sampai ke belakang, sampai ke kebun, sampai kemanapun. Dan bahkan ada kabar bahwa dia itu sempat dikabarkan tuh dia itu meninggal atau RIP ya teman-teman. Dia itu mati entah kenapa, tapi saya pun nggak tahu apa benar yang dimaksud itu Lola atau bukan, karena memang ciri-cirinya itu sama gitu ya, katanya sudah dikuburkan ya. Saat itu sedih sih dengar berita itu. Nah tuh sehari 2 hari berlalu setelah saya mendengar kabar itu, lalu tiba-tiba dia muncul teman-teman. Dia muncul di hadapanku dan sedikit berbeda teman-teman. Lalu kulihat dia itu ternyata putingnya itu basah teman-teman, putingnya itu berair. Nah saya seketika itu pun langsung berpikiran jangan-jangan dia itu habis melahirkan dan dia itu lagi menyusui, tapi entahlah anaknya disembunyikan di mana, karena saya itu nggak tahu dia melahirkan di mana gitu ya. Nah dia itu mungkin setelah melahirkan dia itu lapar ya, jadi dia itu datang lagi ke rumahku dengan keadaan ya sehat sih, cuman ya
namanya kucing habis melahirkan 2 hari mungkin nggak makan ya, dia itu terlihat lahap makannya gitu. Lola sehat-sehat ya di sini ya sama ibu ya. Lola itu berarti ikut saya itu udah sekitar 4 tahunan ya teman-teman. Dan saat Lola pertama kali ditemukan gitu ya, saat itu kan habis melahirkan kemudian beberapa bulan setelah melahirkan, sepertinya 2 bulan lebih ya, anaknya itu udah bisa makan dan dia itu birahi lagi teman-teman, birahi lagi. Terus saya khawatir, kemudian saat itu juga saya bawa ke dokter untuk steril. Nah, saat dibawa ke dokter itu saya nanya ke dokter, dok ini kira-kira umurnya berapa ya gitu. Menurut dokter ini umurnya sekitar saat itu sekitar 3 tahunan teman-teman. Nah berarti kan saat ini Lola kira-kira umurnya ada 6 tahunan ya teman-teman, ikut saya itu hampir 4 tahunan gitu ya. Terus saat diperkirakan dokter pertama kali ketemu 3 tahun, berarti kira-kira 7 tahun 6 tahun lebih ya umurnya Lola ini. Nah itu umurnya Lola kira-kira segitu teman-teman menurut dokter, perkiraan dokter. Saya juga nggak tahu ya, karena ini awalnya memang saya ini nggak tahu ini kucing pernah dirawat seseorang ataupun memang benar-benar kucing liar. Saya itu kurang paham ya teman-teman, cuma dia itu memang sering masuk-masuk ke rumah orang gitu ya teman-teman, dan dia nggak begitu nakal anaknya. Jadi mungkin banyak yang ya biarin sajalah kalau dia masuk begitu ya, membiarkan dia masuk. Ada kejadian penuh drama teman-teman ketika kami mau pindah teman-teman. Kami ini kan berarti merantau sudah hampir udah 3 tahunan ya teman-teman. Nah jadi ketika kami mau pindah itu ya, Lola itu kan setelah saya mensteril dia, awalnya kan saya hanya berniat untuk merawat sementara saat dia melahirkan, kemudian saya steril. Nah ketika saya mau pindah itu, dia itu mau saya tinggal teman-teman, karena pertimbangannya itu dia itu kucing liar. Nah dia itu nggak mungkin saya campur dengan kucing sebelumnya yang ada di rumah. Nah kucing yang ada di rumah itu udah ada 2, kemudian ditambah dengan anaknya ini kan masih bayi. Niatnya yang saya bawa itu cuma anaknya, dan dia saya tinggal gitu, karena saya yakin walaupun dia ditinggal itu dia bisa survive teman-teman, karena dia anaknya baik dan insya Allah ada yang selalu kasih makan dia gitu ya, karena dia itu anaknya cenderung baik. Jadi niatnya pada saat itu saya tinggal, saya hanya bawa 3 kucing di kota tempat saya pindah nanti begitu ya, di Tegal gitu. Saya dari Cilacap saya mau pindah ke Tegal. Akan tetapi setelah dengar kabar bahwa kami itu mau pindah gitu ya, mungkin dia ngerti ya teman-teman. Saya yakin kucing itu walaupun nggak bisa bicara, nggak bisa layaknya seperti manusia, tapi dia punya telinga dan dia punya perasaan teman-teman. Saya yakin walaupun binatang itu semua punya perasaan. Nah mungkin dia itu sering dengar kami ngobrol, saya dan suami gitu ya, bagaimana teknisnya ketika saya nanti pindah gitu ya, terutama permasalahan dengan kucing gitu khususnya teman-teman. Saya nggak khawatir dengan yang 2, karena yang 2 itu memang sudah steril, yang anaknya ini masih kecil ya, nggak masalah ya. Nah ini kalau dibawa itu dia itu galak sama kucing yang ada di rumahku, yang si Kitan sama si Moza, dan si Kitan juga sama dia waspada, dan nggak mungkin kami satukan teman-teman. Kegalauan kami itu ternyata mungkin dirasakan sama dia ya teman-teman. Niatnya dia saya tinggal, tetapi 2 minggu sebelum kami pindah dia itu sakit teman-teman, sakit, panas, demam, dan demamnya itu nggak sembuh-sembuh, padahal sudah dibawa ke klinik, ke dokter. Dan dibawa ke dokternya itu nggak cuma sekali 2 kali teman-teman, saat itu kayaknya 3 kali ya teman-teman. Nah
di dokter pun tidak ada diagnosa yang yang khusus atau yang jelas gitu ya, karena dia itu cuma demam ya teman-teman. Nah, dokter pun saat itu bingung, Lola itu kenapa gitu ya. Udah dikasih obat, udah diperiksa, ternyata nggak ada diagnosis yang yang gawat gitu ya. Intinya dia itu baik-baik saja, tapi kok masih demam gitu ya. Nah, semakin hari semakin dekat dengan hari perpindahan kami, semakin galaulah kami lah. Kemudian suami saya gitu ya, suami saya itu mungkin iba ya hatinya dengan dia, udah jatuh cinta mungkin dengan dia gitu ya. Nah, kemudian suami saya itu bilang ke dia, udahlah kalau kamu sakit-sakitan begini terus, kamu ikut ayah sama ibu gitu ya, kamu boleh ikut, kamu nggak bakal ditinggal gitu ya. Nanti kalau ditinggal mungkin kamu sedih gitu ya, kamu sedih ya dengar kamu mau ditinggal, kamu sedih ya dengar kamu nggak dibawa gitu ya. Nah, sehari setelah suami saya bilang begitu, alhamdulillah wa syukurillah, dia itu demamnya membaik teman-teman. Dia mau makan teman-teman, padahal sebelumnya sama sekali nggak mau makan, tiduran, lemes gitu ya, tatapannya kosong kayak sedih gitu ya. Pokoknya kasihan lah teman-teman, sampai bingung ya. Nah, setelah suami saya terucap kata-kata seperti itu, dia itu langsung mau makan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Nah, demamnya juga sedikit berkurang, lama-lama tuh ceria gitu, wajahnya kelihatan gitu. Terus dalam hatiku, dan saya ngobrol sama suami, ya Allah, ini anak kok ngerti ya, berarti ini anak nggak mau ditinggal. Nah, itulah teman-teman. Teman-teman jangan salah ya, kucing itu punya perasaan teman-teman. Dia juga punya rasa sedih kalau dia ditinggal gitu ya, karena mungkin dia chemistry-nya sudah dapat ya, sudah dapat dengan kita gitu ya. Lain halnya kalau mungkin memang dia belum ada chemistry-nya, mungkin biasa saja gitu ya teman-teman. Nah, mungkin si Lola ini sudah ada chemistry-nya dengan kami, makanya dia itu sakit ya, sakit dan dia sedih ketika dengar dia mau ditinggal. Singkat cerita teman-teman, kemudian dia pun dibawa ikut pindah kami, dan alhamdulillah amazingnya teman-teman, ternyata dia itu setelah dibawa dan dicampurkan dengan kucing-kucingku yang lain yang sebelumnya Lola yang di rumah itu, ternyata itu nggak perlu butuh waktu lama untuk beradaptasi, dan Lola itu baik banget teman-teman. Dia itu nggak galak lagi. Tadinya dia itu namanya kucing dewasa betina kan galak ya, sama kucing lain itu kayaknya lebih galak dari kucing jantan menurut saya, menurut sepengetahuan saya ya, sepengalaman saya gitu ya. Apalagi dia itu saat itu masih menyusui, dan setelah steril, setelah semuanya terkendali gitu ya, setelah semuanya ternyata dibawa pindah semuanya, ternyata semuanya itu baik semua dan mau beradaptasi dengan baik dan nggak butuh waktu yang lama teman-teman. Nah, alhamdulillah saya itu bersyukur banget. Padahal rumah kontrakannya saat itu kecil dan ya saya tadinya underestimate teman-teman, ini gimana ya nanti ya kalau kucingnya itu nggak akur, kalau kucingnya ini nanti bakal repot enggak gitu ya, karena di tempat baru nggak mungkin kan. Dan saya itu dari awal adopsi kucing nggak pernah mengoutdoorkan kucing saya yang di dalam tuh nggak pernah ya. Dan Lola itu ketika kami memutuskan untuk mengadopsi dia dan dibawa pindahan, saya itu nggak mungkin mengoutdoorkan dia. Otomatis dia juga harus full indoor juga seperti yang lain, karena memang saya mengkondisikan seperti itu, sudah janji saya gitu ya, sudah janji saya bahwa saya mau merawat kucing itu nggak mau odor-odoran gitu ya teman-teman, karena nanti saya sendiri yang repot. Nah, apalagi kucing baru pindah gitu ya kan, nggak mungkin ya harus selalu di dalam rumah, takutnya nanti hilang atau bagaimana gitu ya. Nah, saya mikirnya kalau di kandang terus nggak mungkin, kalau nanti mau dilepasin di indoor, rumahnya kecil gitu ya, nanti teknisnya bagaimana, kalau nanti itu ngaturnya bagaimana gitu ya, karena saya takutnya waktu itu kan nggak bisa dicampur ya, karena masih galak gitu ya. Ternyata enggak teman-teman, ternyata Lola itu baik dan semuanya baik, alhamdulillah.
Ya mungkin itu salah satu kemudahan dari Allah ketika kami berniat untuk berniat untuk baik, niatnya nggak mau ninggal dia, ternyata Allah beri kemudahan yang lebih. Ya alhamdulillah teman-teman, saya itu sangat bersyukur sekali. Nah ini Lola anaknya aktif teman-teman. Anaknya itu ketika dia itu saat-saat bermain gitu dia aktif ya. Nah seperti itu, lucu ya teman-teman. Walaupun kucing kampung kalau dirawat dengan baik, diberi kasih sayang yang cukup, itu semuanya itu juga akan baik-baik saja teman-teman. Dan menurut saya itu nggak ada kucing yang jelek teman-teman. Semuanya itu hanya butuh perawatan dan kasih sayang yang cukup teman-teman. Semua kucing berhak untuk mendapat kasih sayang, terutama bagi yang penyayang kucing seperti kita ya teman-teman, yang cat lover gitu ya teman. Kalau saya sih bukan cat lover yang penuh ya teman-teman. Saya itu hanya penyayang kucing ya teman-teman, penyayang biasa teman-teman. Dan saya hanya bisa merawat mereka itu dengan semampu saya. Maaf jika belum bisa seperti teman-teman yang lain yang hebat-hebat, seperti teman-teman lain yang bisa street feeding setiap hari, yang bisa merescue kucing gitu ya. Kalau saya itu belum mampu teman-teman, jadi saya semampunya saja. Yang penting kalau ada kucing di depan mata ya, bila hanya bisa memberi makan secukupnya itu nggak masalah teman-teman, menurut saya seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, kiranya cukup sekian dulu perkenalanku gitu ya, perkenalan saya dengan kucing yang diawali dengan si Lola ini ya teman-teman. Lain kali kita akan bahas kucing-kucing yang lain yang ada di rumahku juga ya teman-teman. Terima kasih atas menontonnya. Jangan lupa untuk kalian terus mendukung channelku ini agar terus berkembang dengan kalian like, komen, dan subscribe, dan men-share di tab komunitas kalian atau men-share di media sosial lainnya. Teman-teman jangan lupa untuk selalu komen ya teman-teman. Komen yang baik, komen yang positif itu akan selalu memotivasi saya dalam memperbaiki video-videoku terutama ya, atau memperbaiki pola asuh saya misalnya ya teman-teman. Nah teman-teman, semoga tayanganku kali ini bisa menghibur kalian di sela waktu yang senggang ya teman-teman. Terima kasih atas menontonnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.